Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap tahapan kampanye pemilihan umum di tahun 2024. Di kesempatan ini, Bawaslu Sulut mereview kembali segala kekurangan, pelanggaran, dan hambatan yang terjadi selama proses kampanye. Dengan begitu, Bawaslu Sulut dapat memaksimalkan kerja-kerja pengawasan ke depannya, terlebih khusus dalam menyambut tahapan pemilihan kepala daerah mendatang. Evaluasi ini dilakukan di tengah pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, di mana ini menjadi bentuk support Bawaslu terhadap tahapan yang sedang berlangsung. Ini upaya kita, Bapak Ibu sekalian, untuk benar-benar menghadirkan fasilitas dukungan untuk kita mengikuti bersama kegiatan rekapitulasi tingkat provinsi di Hotel Novotel ini. Mudah-mudahan juga ada narasumber-narasumber, ada materi-materi yang memang output yang kita inginkan adalah kita melakukan evaluasi terkait dengan pengawasan kampanye ya selama pemilu tahun 2024. Jadi kalau peserta pemilu merasa yakin, ya tentu kita merasa juga berhasil melakukan pengawasan. Namun semuanya itu tentu kita akan lakukan evaluasi karena tentu tidak sempurna, tidak maksimal. Mungkin ada yang terlewatkan, ada hal yang tidak tercapai 100%. Kita mulai setelah penetapan hasil, kita sudah mulai sebenarnya hari ini melakukan evaluasi. Hari ini evaluasi tahapan kampanye. Guna memaksimalkan output dari evaluasi ini, Bawaslu Sulut melibatkan jajaran Bawaslu di 15 kabupaten kota, seluruh saksi partai politik, dan awak media. Bawaslu Kabupaten Kota turut membagikan perspektifnya terhadap langkah-langkah evaluasi ke depan. Pertama itu terkait dengan ketaatan aturan daripada peserta pemilu ya, izin-izin SSDP ya, memberitahukan kepada kami sehingga nantinya setiap jalannya kegiatan kampanye itu bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. APK juga, pemasangan APK alat peragam kampanye kan merupakan juga kampanye. Nah, kami berharap partai politik peserta pemilu itu dalam pemasangan alat peragam kampanye itu bisa melihat, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, sehingga tidak sembarangan dipasang di tempat-tempat yang memang dilarang itu jangan dipasang. Kemudian kalau ada penertiban, kami berharap juga ikut serta membantu kami Bawaslu maupun pemerintah daerah yang ada. Kalau contohnya kan kemarin ada yang ketika kami tertibkan besoknya juga dipasang lagi. Kami sangat berharap ke depan nanti mungkin kalau saat pilkada nantinya bisa ikut aturan main yang ada. Terkait kesepahaman antara bagaimana kita mampu mendorong peserta pemilu yang lebih taat aturan dan juga masyarakat yang dapat disosialisasikan dengan baik. Tentunya ketika peserta pemilu itu paham aturan dan juga masyarakat yang dapat disosialisasikan dengan baik, dugaan akan terjadinya pelanggaran itu akan minim. Misalnya ada baliho maupun panji yang diletakkan di daerah yang tidak bisa diletakkan APK. Maka dengan sendirinya ketika peserta pemilu yang paham, maka peserta pemilu itu sendiri yang menghindari agar tidak terjadinya pelanggaran. Setelah tahapan kampanye, terdapat serangkaian tahapan lainnya yang akan dievaluasi Bawaslu Sulut, mulai dari penanganan pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, pemutahiran data pemilih, dukungan sekretariatan, dan sebagainya. Setelah berhasil melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dalam beberapa bulan terakhir, Bawaslu Sulut masih akan mengikuti pleno tingkat nasional sebelum memasuki tahapan pilkada. Reski Kumaat melaporkan dari Manado.